Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom juga kepada anak-anak yang pada hari ini bersama dengan orang tua ikut beribadah bersama-sama pada saat ini. Hari ini kita sudah sampai di minggu yang ketiga, yaitu tanggal 21 Maret tahun 2021. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Karena Engkau telah menuntun kami dan menyertai kami sepanjang minggu. Dan hari ini adalah hari di mana kami berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami akan memuji-muji namamu. Untuk itu kami berdoa biarlah hadirat Tuhan boleh turun dan bekerja lewat pujian dan penyembahan kami. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau urapi dengan Roh Kudus supaya firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sekalian. Engkau juga mendengarkan setiap doa dan pergumulan kami, umat Tuhan, supaya biarlah apa yang kami doakan, apa yang kami minta kepada Tuhan, kami percaya bahwa doa kami akan naik sampai di hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkuasa untuk mendengar dan menjawab doa kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk beribadah kepada Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ina Bastian.
Untuk itu kami persilakan hambanya Ibu Ina Bastian untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh bersekutu Tuhan di rumah Tuhan bersama-sama dan juga melalui media ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan segala pujian kami, segala penghormatan kami Tuhan, itu bisa menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, biar Engkau yang mempersiapkan hati kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga sungguh apa yang disampaikan itu boleh seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih ya Bapa kami, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Perikop yang akan kita bahas hari ini adalah perikop yang sudah sering kita baca dan kita renungkan, yaitu terambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 33 yang berjudul hal kekhawatiran. Saya akan memberikan topik untuk khotbah kita hari ini adalah jangan khawatir. Matius 6 ayat 25 sampai 33, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari perikop ini. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai manusia itu sangat dekat dengan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran ini ternyata sangat wajar terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu persis caranya bagaimana untuk menjadi khawatir atau menjadi takut atau menjadi cemas ketika kita hidup di dunia ini. Tapi hari ini kita belajar, Tuhan mengatakan jangan khawatir. Jadi kalau di kata jangan itu artinya Tuhan melarang kita untuk menjadi khawatir. Bagian kita itu adalah untuk menjadi taat. Jadi Tuhan saat ini memberikan perintah kepada kita yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu jangan menjadi khawatir. Nah, kenapa Tuhan melarang kita atau memberikan perintah bagi kita untuk tidak menjadi khawatir? Tentu saja kata jangan khawatir di sini itu mengandung suatu peringatan. Kalau kita tidak taat atau kita tidak melakukannya, itu akan ada konsekuensinya, akan ada bahayanya ketika kita tidak taat. Ketika kita di hidup kita yang pendek di bumi ini, kita isi dengan hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir. Jadi kita berharap ketika kita selesai mendengarkan firman ini, kita dapat memberikan respon yang benar terhadap firman itu, yaitu untuk tidak lagi menjadi khawatir.
Apakah kekhawatiran manusia itu? Di dalam perikop ini dikatakan ada 3, yaitu berkisar antara makan, minum, pakai. Ya, jadi ternyata itu adalah sumber dari kekhawatiran manusia yang ada di bumi ini. Saya percaya Tuhan tidak melarang kita untuk kita berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan makan, minum, pakai. Yang Dia tidak setuju ataupun yang perintah yang Dia berikan kepada kita hari ini adalah kita tidak boleh menjadi khawatir akan hal yang apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai. Kenapa? Karena tentu saja seperti tadi saya sudah katakan, ada konsekuensinya. Yang pertama adalah dengan kita menjadi khawatir, kita tidak mengandalkan Tuhan. Makanya kenapa di ayat ini, sebelumnya di ayat 25, pandanglah burung yang di udara, yang mereka tidak pernah menanam, tapi dipelihara Allah. Bukankah kita melebihi burung-burung tersebut? Jadi ketika kita tidak percaya, kita tidak mengandalkan Tuhan untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan kita, yang hanya berguna bagi kehidupan kita di dunia ini, yaitu makan, minum, pakai, itu hanya berkisar di dunia ini. Bagaimana kita mengandalkan hal-hal yang lebih besar lagi, yaitu seperti keselamatan kita, seperti hidup di dalam kekekalan. Kalau kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita tidak mempercayakan hal-hal yang menjadi kebutuhan duniawi kita kepada Tuhan. Bukankah di Filipi 4 ayat 19 Tuhan mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Allah sanggup, saudara. Allah mau, karena makan, minum, pakai itu adalah kebutuhan kita. Yang kedua, kalau kita menjadi khawatir, ya, yang pertama tadi kita dikatakan bahwa kita sedang tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bahwa dengan khawatir kita tidak bisa berdoa, sama seperti dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 7, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kadang-kala kekhawatiran kita ini bisa dipakai iblis untuk mengeraskan hati kita. Kita tidak lagi mengimani bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu peduli bagi kebutuhan hidup kita. Kita mengeraskan hati, mungkin kita kecewa kepada Tuhan. Akhirnya hidup kita diisi oleh kepahitan, oleh karena kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, bukan yang kita butuhkan. Saya percaya saudara dengan saya sampai saat ini, kebutuhan kita akan makan, pakai, minum itu sebetulnya sudah disediakan Tuhan. Yang ketiga, apa bahayanya? Pertama, kita tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita tidak bisa lagi mengimani Tuhan, kita tidak lagi bisa berdoa. Yang ketiga, dengan khawatir tidak akan ada lagi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kenapa? Karena ketika kita menjadi khawatir, kita hanya memikirkan tentang keselamatan, tentang kebutuhan diri kita sendiri. Sehingga kasih kepada Allah dan kepada manusia itu tidak lagi terdapat pada hidup kita. 2 Timotius 1 ayat 7, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi di dalam kasih tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Begitu kita menjadi khawatir, kita tidak lagi mempunyai kasih. Jadi sama seperti ayat sebelumnya dikatakan, bagaimana mungkin kekhawatiran itu menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak mungkin, saudara. Bahkan kekhawatiran itu dapat memutuskan hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama kita manusia. Kita tidak lagi peduli kepada orang lain. Kita tidak lagi peduli akan kehendak Allah. Dengan demikian, apa yang harus kita lakukan? Bukankah hari-hari terakhir ini kondisi yang terjadi di sekitar kita itu memang sangat betul-betul mengkhawatirkan kita? Dengan pandemi yang belum juga selesai sampai saat ini, dengan banyak sekali orang yang terdampak, tidak hanya dari segi kesehatan, bahkan beberapa dari mungkin saudara kita, mungkin jemaat kita, mungkin hamba Tuhan itu harus
meninggalkan kita oleh karena pandemi ini. Dan juga banyak sekali kita lihat saudara-saudara kita atau mungkin kita sendiri yang harus kehilangan pekerjaan oleh pandemi yang masih terus berlangsung. Bukankah wajar kita menjadi khawatir? Mari kita renungkan ayat 6, Matius 6 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa semua itu? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu betul-betul dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita tahu Allahku yang akan memenuhi segala keperluan kita, kebutuhan kita akan makan, minum, pakai. Bahkan dia tidak hanya memenuhi itu, dia memenuhi juga kebutuhan jiwa kita, memenuhi juga kebutuhan roh kita, yaitu keselamatan yang sudah diberikannya melalui pencurahan darah anaknya sendiri. Bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita? Jadi saudara, inilah yang membedakan, inilah tanda bahwa kita orang yang percaya atau tidak. Ketika kita tidak lagi mencari apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Sementara seluruh isi orang di dunia ini, mereka sibuk dengan mencari kebutuhan makan, minum, pakai ini. Karena apa? Apa yang kita cari sebagai orang yang percaya? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ada dua yang Tuhan suruh kita cari. Pertama adalah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah suatu kondisi atau suatu keadaan atau suatu kehidupan di mana Allah berdaulat. Di mana segala sesuatu yang kita hidupi, kita jalankan itu harus seturut dengan kehendak Bapa, seturut dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Bapa, di mana Allah berdaulat sebagai Raja, yaitu di mana ada hadirat Allah. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita tahu bahwa walaupun kita masih ada di dunia ini, tapi hidup kita itu berdasarkan peraturan dari kerajaan Allah, maka kita tidak akan sibuk lagi untuk menghidupi atau mencari hal-hal yang hanya terbatas di dunia ini. Tapi kita tidak lagi sibuk khawatir untuk apa yang kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, karena itu pun disediakan Tuhan. Kalau Tuhan menyediakannya bagi burung, dia menyediakan juga keindahan bagi untuk bunga bakung. Dia juga mendandani rumput, apalagi kita yang dia ciptakan seturut segambar dengan Allah sendiri, yang dia ciptakan untuk kekekalan. Apakah kita masih memikirkan apa yang dipikirkan Allah? Kalau hal-hal yang mengenai masalah dunia, makan, minum, pakai, ini cukup mengambil waktu kita, menghabiskan energi kita, menghabiskan pikiran kita, bagaimana mungkin kita lagi memikirkan apa yang menyenangkan hati Allah, apa yang berkenan kepada Allah? Atau adakah kita khawatir apakah kita layak atau tidak nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan? Apakah hidup yang kita jalani ini betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita hidup masih di dalam kekudusan Tuhan dan taat dan percaya kepada Tuhan? Kalau kita memberikan ruang kepada khawatir untuk hal-hal dunia, maka hal-hal kerajaan Allah itu tidak akan lagi kita pikirkan. Oleh sebab itu, ayat ini mengingatkan kita kembali. Ya, kita adalah manusia yang masih hidup di dalam dunia, tapi firman Tuhan Filipi 3:20 katakan bahwa kewarganegaraan kita itu adalah kewarganegaraan sorga. Mari kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah atau di dunia ini. Mari kita memikirkan apakah kebenaran Tuhan. Mari kita memikirkan apa yang menciptakan damai sejahtera, apa yang
sukacita yang Tuhan Allah inginkan kita alami, sehingga sungguh-sungguh hidup kita adalah hidup yang berkenan, hidup kita adalah hidup bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah, di mana kita percaya bahwa Allah kita sanggup memenuhi segala keperluan kita, bahwa Allah kita sanggup menyelamatkan kita, bahwa Allah kita sanggup menyediakan rancangan-rancangan yang baik dan penuh damai sejahtera bagi kita. Untuk itu, mari kita menjadi berbeda dengan orang dunia ini. Kita tidak lagi fokus akan tubuh ini, kedagingan kita. Mari kita bangun manusia roh kita. Karena itulah yang kekal dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyuruh kita mencari kerajaan Allah yang pertama dan kemudian kebenarannya, yaitu firman Tuhan sendiri. Benar saudara, COVID ini menyebabkan kita khawatir. Tapi kalau kita tahu kebenaran akan firman Tuhan, yang pertama, bahwa dunia ini bukan tempat kita, bukan tempat kita sebagai anak-anak yang berkewarganegaraan surga. Dunia ini adalah tempat sementara, tapi dunia ini, apa yang kita hidupi dunia inilah yang akan menentukan apa yang kita akan hidupi di kekekalan. Banyak sekali anak Tuhan menjadi gentar ketika melihat ya waktu-waktu pertama sekali COVID menyerang tahun lalu, itu banyak sekali hamba Tuhan yang meninggal. Saudara, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup ini, Rasul Paulus katakan, hidup ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apakah kita masih menjadi gentar atau bersedih atau kecewa kepada Tuhan oleh karena hamba-hamba Tuhan yang dipanggil? Saya bisa katakan kepada saudara saat ini bahwa hamba-hamba Tuhan, hidup mati mereka sama seperti hidup saudara dan saya itu ada di tangan Tuhan. Mereka bukan meninggal karena COVID, bukan karena pandemi, tapi karena kehendak Bapa. Karena tugas mereka sudah selesai di dunia ini. 2 minggu yang lalu ketika saya berbicara dengan Pak Daud, beliau bercerita bahwa ada hamba Tuhan yang rasanya kemungkinan hidupnya, ya hamba Tuhan ini terkena COVID dan kemudian dia juga punya komorbid, penyakit yang lain dan cukup lanjut usianya, sudah 20 hari di ICU, tapi disembuhkan oleh Tuhan. Beliau bisa menjadi pulih. Saya juga mendengar cerita dari teman saya sendiri, bahwa ada pemuda baru berusia 20 tahun sehat saudara, tidak ada penyakit yang lain, 3 hari dirawat di ICU oleh karena COVID tapi meninggal. Jadi apakah mereka meninggal karena COVID? Bukan saudara, karena ada yang sembuh. Ketika kita pikir secara akal logika rasanya tidak mungkin sembuh, tapi sembuh. Ada penderita yang kita pikir pasti dia mampu. Enggak saudara, dia kembali kepada Bapa. Jadi hidup mati kita bukan di tangan COVID, tapi di tangan Tuhan. Untuk itu kepada kita saat ini, kalau kita masih ada di dunia ini, mari yang kita khawatirkan adalah apakah kita masih melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Apakah kita masih melakukan hal-hal yang menjadi panggilan tugas kita di dunia ini? Apakah kita masih setia kepada Tuhan? Apakah nanti ketika Tuhan datang dia masih mendapati iman di bumi ini? Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi saudara, mari cari kerajaan Allah di dalam hidup kita. Perkara-perkara di mana Allah ada, perkara-perkara yang berkenan kepada Allah, dan mari cari kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini itu tidak menggoncangkan kita. Apakah yang dapat memisahkan kita? Penderitaan? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kita tahu bahwa ketika kita masih ada di dunia ini dalam keadaan sehat, itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk melakukan,
apa yang menjadi tugas kita dan menjadi bagian kita, yaitu untuk memberitakan Injil. Sehingga saudara, pastikan orang-orang yang kita kasihi nanti, kita masih ada kesempatan untuk bertemu dengan mereka di kekekalan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk janji Tuhan. Hari ini kami mendapat perintah Tuhan untuk tidak menjadi khawatir, karena kami tahu bahwa hidup mati kami itu ada di tangan Kristus. Untuk itu Tuhan, biarlah kami berpikir Tuhan, memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kami tidak izinkan kekhawatiran akan dunia ini Tuhan, membuat kami tidak dapat melakukan kehendak Tuhan. Membuat kami hanya berputar-putar memikirkan dan tidak ada jalan keluar. Kami tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencuri damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi ajar kami Tuhan untuk mempunyai hati yang bijaksana, untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan di saat ini kepada kami, untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, agar sebanyak orang mungkin bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya Bapa untuk saudara-saudaraku yang saat ini, yang mungkin masih di dalam keadaan sakit Tuhan, mungkin juga masih bergumul di dalam finansial Tuhan, ekonomi Tuhan, tidak ada yang terbatas Tuhan. Aku berdoa tingkap-tingkap langit yang terbuka Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kebutuhan mereka, sehingga Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena kami tahu Tuhan, ketika Tuhan memelihara burung di udara Tuhan, kami lebih daripada burung-burung itu. Kau pasti akan memelihara kami. Bagian kami adalah taat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan bisa kami pegang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bisa kami lakukan Tuhan, sehingga kami sungguh menjadi berkat bagi orang banyak dan juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua kita orang percaya dan diberkati mengatakan amin. Amin. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, yang disampaikan oleh Ibu Ina Bastian. Kiranya lewat firman Tuhan yang kita sudah dengar akan memberkati kita dan bahkan mempertumbuhkan iman kita sekalian. Untuk kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita sekalian. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Ayo semua keluarga di rumah masing-masing, kita puji Tuhan dengan pujian ini. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah
berkat-Nya melimpah. Elsa Dai, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Engkau Allah El Shaddai. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Setiap orang yang percaya telah menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Immanuel, Allah menyertai kita semua. Amin.